Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas online manajemen operasi, yang mana insya Allah kita selama satu semester ke depan akan membahas serba-serbi pernak-pernik tentang manajemen operasi. Perkenalkan, nama saya Adam Jerusalem. Silahkan dipanggil Adam boleh, atau yang lain, biasanya saya dipanggil Adam. Facebook saya teman-teman juga sudah ngerti. Kalau mau add silahkan, tidak pun juga tidak ada masalah. Karena saya posting pengumuman selalu ada di grup, ya, kalau ada di grup. Jadi seandainya tidak berteman Facebook juga nggak apa-apa. Insya Allah tidak akan ketinggalan informasi. Oke, pertemuan pertama pada malam hari ini, karena memang minggu ini adalah minggu pertama, ya, minggu perdana perkuliahan untuk UT Taiwan. Kita akan membahas insya Allah dua bab yang akan kita bahas, bab pertama dan bab kedua, ya. Jadi tolong disimak baik-baik, siapkan segala perlengkapan belajar dan pendukungnya, kopi, teh ataupun cemilan yang lain. Karena ada yang banyak tadi bilang saya telat karena pulang lembur dan seterusnya. Nah, mungkin karena capek dan seterusnya, ya. Jadi siapkan staminanya, ya. Kebetulan sama, saya pun juga barusan pulang lembur juga. Oke, ya. Manajemen operasi di sini silakan dilihat di modulnya, ada 8 modul, ya. Ada 8 modul, oh 9 modul. Mohon maaf, 9 modul. Ya, ada 9 modul. Nah, di 9 modul ini nanti kita akan pelajari dalam kurang lebih 8 pertemuan. Pertemuan pertama ini online, nanti akan saya coba bahas pengantar tentang manajemen operasi, ya, pengantar tentang manajemen operasi. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan desain produk, ya, desain produk. Nah, teman-teman sekalian, silakan dibuka modulnya. Nah, pada malam hari ini kita mulai dari bab pertama atau modul pertama, istilahnya modul pertama. Modul pertama. Ya. Modul pertama ini tentang introduksi atau pengantar manajemen operasi. Ada 4 bahasan di sana. Kita akan bahas 3 yang pertama dulu, yaitu tentang pertama pengertian manajemen operasi, kemudian yang kedua jenis operasi bisnis, kemudian yang ketiga strategi operasi, ya. Ada 3 hal itu. Silakan dibuka di kompetensi yang harus diketahui ketika Anda belajar. Ada pada halaman pertama itu di modul 1 itu kan, di sana ada tujuan mempelajari modul ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Anda nanti dapat menjelaskan, memberikan contoh pengertian proses produksi, operasi, manajemen, dan manajemen operasi, dan seterusnya, ya. 1 hingga 14. Nah, itu isi dari bab 1, modul 1. Jadi salah satu cara Anda belajar mempelajari modul 1 ini, ya, jawablah tujuan dari modul 1. Seperti, apakah Anda sudah bisa menjelaskan dan memberi contoh tentang pengertian
produksi, operasi. Kemudian yang kedua, jawab sendiri. Meskipun itu bukan pertanyaan ya. Anda dapat menjelaskan fungsi operasi dalam hubungannya dengan bisnis dan pelayanan konsumen. Apa hubungannya? Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas dalam tiga apa ini? Istilahnya apa ini? Kegiatan belajar ya. Yang pertama, pengertian manajemen operasi. Saya pikir untuk kata manajemen ini bukan hal yang baru bagi teman-teman sekalian. Apa artinya manajemen? Apa artinya manajemen? Silakan dijawab di situ. Silakan chat. Ya, mengatur. Kemudian yang lain? Ya, mengatur itu salah satu fungsi dari manajemen. Jadi ada banyak fungsi dari manajemen. Salah satunya mengatur, bisa merencanakan, kemudian mengoperasikan, mengorganisasikan, mengarahkan atau pengarahan ya. Itu seperti yang disebutkan oleh Mbak Ami ya. Kemudian ya, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan ya itu fungsi-fungsi dari manajemen seperti yang disebutkan oleh Mbak Nova, Mbak Ami, Mas Eko, juga Evriana. Itu beberapa fungsi yang ada di dalam manajemen. Memang banyak ya fungsinya. Istilahnya memang fungsi. Jadi dari fungsi-fungsi yang ada itu kemudian bisa dirangkai itu menjadi suatu pengertian, bisa. Jadi manajemen adalah suatu kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan, dan seterusnya. Bisa. Nah, di sini kalau Anda lihat di layar, Anda bisa lihat di layar ya. Ada chart, ada apa namanya, bagan di situ, ya. Sebentar, ini saya next, cuman komputer saya lambat. Nah, pertama sebelum ke sana tadi, saya bahas tentang produksi dulu. Ya, produksi. Sebelum ke bagian yang tadi. Produksi itu apa? Nah, produksi itu adalah suatu kegiatan untuk mengkreasikan, mengcreate, membuat suatu produk guna memperoleh nilai tambah. Jadi di sini ada kegiatan yang namanya produksi. Nah, proses produksi namanya. Kemudian yang diproses apa? Yang diproses adalah input atau masukan. Masukan bisa lebih dari satu masukannya itu. Komponen-komponen komponen-komponen input itu bisa lebih dari satu ya. Kemudian dilakukan suatu proses, kemudian menghasilkan suatu keluaran atau output. Apa yang membedakan antara input dan output ini? Ini suatu barang, inputnya ada suatu barang, salah satu inputnya. Kemudian di sini keluar juga barang. Nah, apa? Sama-sama barang. Apa yang membedakan? Salah satu yang membedakan adalah nilai tambah. Input ada beberapa M itu ya, 5M itu ya. Man,
manusianya, tenaga kerjanya, mesin, kemudian money atau modal uangnya, kemudian material, bahan bakunya, berikut bahan pendukungnya, ya, kemudian ada media. Itu beberapa input yang ada di dalam suatu sistem produksi. Nah, ini semuanya itu adalah sistem produksi. Kalau yang ini adalah proses produksinya. Nah, input tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah mesin, money, kemudian material, kemudian media juga bisa. Nah, material di sini kemudian setelah diproses menjadi suatu keluaran barang juga, tapi dia mempunyai nilai tambah. Ya, itu kegiatan produksi atau operasi. Ada yang menyebutkan operasi itu adalah suatu kegiatan yang cakupannya lebih luas. Kalau produksi ini hanya pada produk-produk manufaktur saja. Kemudian kalau operasi ini bisa meliputi produk manufaktur, tetapi juga bisa produk jasa. Ya. Maka di sini menggunakan istilahnya yang cakupannya lebih luas, manajemen operasi. Karena bisa saja di sini nanti contoh bahasanya adalah tentang jasa, bisa. Ya, saya kembali ke slide sebelumnya. Sebentar. Wah, suwe nerek. Nah, udah. Nah, ini kegiatan produksi tadi ya. Kegiatan produksi. Yang mana tadi produksi ini mengubah pengertiannya gimana kalau berdasarkan apa? Berdasarkan gambar bagan tadi. Produksi pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Ya, Mbak Ervina, silahkan. Nanti yang tidak pernah jawab saya tunjuk. Siap-siap ya. Kegiatan memberikan nilai tambah. Ya, kegiatan apa? Ya, karena masih ada yang nulis, yuk 2 orang silakan jawab. Tadi ada input sebelum diproses produksi, kemudian ada output di keluarannya. Nah, kalau di di rangkai kalimatnya jadi bagaimana? Ya, suatu proses transformasi atau perubahan, ya. Perubahan yang dirubah apa? Yang diubah, yaitu masukan atau input menjadi suatu output yang mempunyai nilai tambah. Jadi ada proses perubahan di sana. Pengubahan dari misal dari benang menjadi kain. Dari kain menjadi baju. Dari tepung kemudian ada telur, ada macam-macam lagi, kemudian menjadi kue. Nah, ada nilai tambah di sana. Ada nilai tambahnya atau nilai manfaat. Nah, nilai-nilai manfaat atau tambah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah manfaat bentuk. Manfaat bentuk. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Manfaat bentuk.
Ayo. Ya, besi menjadi pisau. Jadi bentuknya seperti itu ya. Ya, tapi ada nilai yang lain juga. Nilainya nilai manfaat apa namanya? Fungsional. Fungsinya bisa untuk memotong. Kalau dari sisi bentuk ya oke lah bentuknya. Ya pada dasarnya kemudian menjadi berbeda bentuk nanti semuanya. Ada lagi? Kain menjadi baju, ya bentuknya udah beda. Bisa. Di samping itu dia juga punya nilai manfaat yang lain, nilai tambah yang lain, nilai estetika. Ya, dengan kain kalau hanya kain dibelibet-belibetkan mungkin tidak apa tidak fit, ada banyak yang ya intinya akan lebih menjadi indah, lebih terlihat menarik dan seterusnya ya. Jadi di samping manfaat bentuknya itu ada manfaat yang lain ya, si baju tadi itu, yaitu nilai estetikanya ya. Oke, kemudian ya, jadi sudah jelas saya pikir. Jadi bentuknya pertama dari kain menjadi berbagai macam baju, dari benang bentuknya menjadi bentuknya kain. Itu perubahan bentuk. Di samping itu dia bisa mempunyai manfaat yang lain atau nilai tambah yang lain ya. Kalau sudah menjadi baju ada manfaat estetika di sana, manfaat menutup aurat. Jadi di sini ada beberapa yang memang bisa kita tambahkan, tidak terpatok pada ini ya. Kemudian manfaat apalagi pride tersendiri ya. Oke, menilai tambah manfaat. Kemudian kalau nilai tambah tempat, apa contohnya? Contohnya, jadi saya pengen lebih banyak Anda berdiskusi di sini ya. Nilai tempat, nilai tambah tempat. Contohnya apa? Nah, perpindahan tempat, misalkan ada jasa transportasi, ya, jasa transportasi, entah yang ditransportasikan, yang dipindah tempatkan adalah orang, atau bisa juga yang dipindah tempatkan adalah barang, Nah, kalau yang dipindah tempatkan ya dua-duanya orang ataupun barang, nah, dia apa? Dia menjual jasanya, memindahkan sesuatu dari tempat A ke tempat yang lain. Kurir itu apa namanya? Menjual jasanya, dia mengantarkan barang dari sini ke tempat Anda. Modul itu dikirim dari
kantornya UT, kemudian sampailah ke tempat Anda. Ada ada proses yang dijual di situ, perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian seperti yang disampaikan Mbak Nova juga bisa manfaat tempat hunian, properti hunian. Oke. Kemudian yang selanjutnya manfaat waktu. Manfaat waktu, ada satu kegiatan bisa saja lebih dari satu manfaat ya. Manfaat waktu. Manfaat waktu contohnya apa? Seperti tadi, misalkan Anda mengirimkan barang, ya Anda saving waktu juga, tidak perlu ke sana kemari. Si penjual penyedia jasa pengiriman tadi, di samping dia menawarkan layanan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dia juga menawarkan bahwa waktu Anda banyak tersimpan, bisa digunakan untuk kegiatan produktif lainnya, bisa untuk belajar, bisa untuk bekerja di rumah, bisa untuk kuliah misalkan. Seandainya diantar sendiri harus, misalkan Anda mau mengantarkan barang dari Taipei ke Taichung misalnya. Nah, ada waktu yang digunakan. Nah, ketika kita menggunakan jasa kurir, pos atau yang lain, ekspedisi, nah ada manfaat di situ yang kita dapatkan. Waktu kita tersimpan, dalam artian bisa digunakan untuk yang lain. Itu salah satu contohnya. Nanti mereka pun juga sama-sama jasa kurir, mereka akan juga saling berlomba untuk mengejar manfaat waktu. Oh, kami yang paling cepat, kami yang paling on time, dan seterusnya. Sehari sampai, dijamin. Dia berperang manfaat. Jadi yang dijual juga manfaat yang akan terasa bagi si konsumen. Kemudian kalau yang di yang di modul itu, manfaat yang terakhir adalah kepemilikan. Jadi ada suatu proses operasi ataupun produksi di mana nanti outputnya itu mempunyai manfaat kepemilikan. Si konsumen bisa merasakan manfaat kepemilikan dengan membeli produk itu. Misalkan membeli mobil, ya, kepemilikannya sah dengan adanya surat-surat kepemilikan, BKKB, STNK, dan seterusnya. Saya memberikan contoh yang lain dibanding yang ada di modul yang lain. Yang ada di modul bisa dilihat ya. Itu beberapa manfaat. Jadi apa yang membedakan antara barang yang ada di input dengan barang hasil produksi atau outputnya itu, yang membedakan adalah nilai tambahnya. Ketika ada nilai tambah, produk itu bukan hanya berubah, tetapi juga mempunyai harga yang berbeda. Harga dalam bentuk rupiah atau NT atau dolar yang berbeda juga. Benang mungkin kalau belum jadi kain, ya satu gulung itu lebih murah daripada sudah jadi kain. Ya, sama-sama
panjangnya ya, misalkan sama-sama panjangnya, satu kain 1 meter itu terdiri dari berapa meter benang misalkan, sama-sama seperti itu, tetapi nanti nilai fungsinya beda, nilai manfaatnya beda, nilai rupiahnya, nominal mata uangnya juga bisa beda. Seperti itu ya, karena ada proses pemolesan ini yang namanya proses produksi. Oke, lanjut sebentar. Ayo, nut namanya. Jadi diingat-ingat ada 4 nilai tambah yang ada di modul. Nilai apa saja? Kepemilikan, waktu, tempat, kemudian yang satunya tadi yang pertama nilai bentuk. Ini tadi sudah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, manajemen operasi. Nah, ini dari situ kemudian kita bisa melakukan pengertian atau mengkonstruksikan pengertian dari manajemen operasi itu apa. Ya, dari manajemennya dulu. Salah satu pengertian manajemen yang ada di buku itu, di modul Anda, itu adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Itu salah satu pengertian. Nah, ini proses pengaturan bisa, proses pengecekan atau pengendalian bisa, proses evaluasi juga bisa. Tetapi kalau kemudian itu lebih lengkap lagi, mulai dari awal hingga akhir itu, ya ini salah satunya pengertiannya dari manajemen itu. Mulai dari merencanakan, ya, kemudian setelah direncanakan, biar itu terlaksana maka butuh orang yang melaksanakan. Kalau orang itu ada beberapa, maka perlu organisasi, ya, proses pengorganisasian orangnya ataupun yang lain. Kemudian karena banyak, ya perlu diarahkan, ada pemimpin di situ kemudian yang mengarahkan. Juga ada pengordinasian, dikoordinir supaya berjalan dengan bagus. Jangan sampai ada 2 orang mengerjakan hal yang sama, kemudian satu pekerjaan malah nggak ada yang mengerjakan. Nah, ini kurang koordinasi. Kemudian setelah itu supaya menjaga kualitas yang bagus, maka harus ada pengendalian, dikendalikan, ya, dicek antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Rencananya begini, apakah sudah dilaksanakan dengan tepat dan benar? Kalau sudah, maka ya bagus, kualitasnya bagus. Tapi kalau belum, ya berarti harus ditingkatkan. Nah, kemudian manajemen operasi ini pengertiannya satu set aktivitas untuk menambah nilai, untuk memperoleh nilai tambah produk. Nah, nilai tambahnya itu melalui apa? Melalui transformasi input menjadi output. Transformasi input menjadi output. Transformasi input menjadi output itu apa? Tadi itu proses produksi. Jadi manajemen operasi atau manajemen operasi suatu rangkaian aktivitas untuk memperoleh nilai tambah suatu produk melalui proses produksi, sama saja ya. Oke. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini masih dasar-dasar atau pengertian pengantar. Nah, yang selanjutnya adalah inputnya. Tadi kita sudah nyebutin ya, ada 5 M, mau ditambahkan 6M atau 7M ya monggo. Nah, kalau yang 5M yang utama ini adalah manusianya, karyawannya ya. Kemudian yang kedua mesinnya, ada mesin.
Kemudian yang ketiga ada material, bahan bakunya, bahan pembantu atau bahan penolongnya. Kemudian yang keempat ada maninya, modal uangnya. Kemudian ada media pendukungnya. Itu paling enggak yang ada di dalam 5M ini, ya. Ini inputnya. Anda mempunyai input-input ini. Jadi tidak hanya material saja, bahan saja, tidak, tapi juga bahan ini siapa yang akan mengubah, yang akan mentransformasi siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan manusia. Dia bisa saja dengan tangan, tapi akan lama. Konsistensi kualitasnya juga bisa berbeda-beda, maka butuh alat bantu namanya mesin. Nah, dia akan bersemangat kalau kemudian digaji. Uang itu juga digunakan untuk membeli alat-alat mesin, juga media-media pendukungnya, ya, media informasi, butuh internet, butuh telepon untuk berkomunikasi. Kamu pesan berapa dan seterusnya, itu kan juga dibutuhkan informasi itu. Kalau enggak nanti nggak tahu mau memproduksi berapa, ya. Nah, kemudian tadi ada perbedaan antara bahan baku dan bahan penolong. Nah, coba silahkan, apa bedanya? Silahkan di chat 1 menit. Yang belum jawab silahkan jawab. Sudah semua saya pikir. Mungkin yang datang terlambat itu Mbak Silma, Mbak Thomas, mohon maaf, dan Mas Firdaus, silahkan bisa dicoba jawab. Apa bedanya bahan baku dan bahan penolong? Bahan baku dan bahan penolong apa bedanya? Satu menit. Yang merasa belum jawab silakan jawab, terutama yang telat tadi. Oke, sudah ada 2 jawaban. Masih ada setengah menit. Nah, ini Mbak Silma baru jawab. Yang jawab saya catat keaktifannya. Jangan-jangan cuman masuk kemudian tidur, cuman absensi saja, habis itu tinggal tidur. Nah, kalau nggak jawab sama sekali, ya saya asumsikan cuman masuk habis itu tidur. Paling tidak di sini jawabnya ada 5-7 kali lah, baru terhitung benar-benar masuk kelas. Oke, ya sudah. Jawabannya saya pikir 3 jawaban pertama tadi ada Mbak Ami, kemudian Mbak Silma, kemudian Mbak Nova tadi, saya pikir benar ya. Jadi bahan baku ini bahan yang utama. Yang namanya utama yang harus ada. Gimana konsekuensinya kalau nggak ada? Ya proses produksinya gagal. Kalau proses produksinya gagal gimana? Ya outputnya nggak jadi, keluarannya nggak jadi ada. Itu gagal produknya, produk gagal, nggak jadi malahan ya. Jadi mau buat baju tapi nggak ada kainnya. Contoh yang tadi disampaikan Mbak Sopo tadi, Amih ya. Membuat baju ya kudu ada kainnya. Secara umum ya, kalau kemudian mau berkreasi membuat baju dari tempurung ya bisa saja. Tetapi secara umum kebanyakan
bahwa baju ya dari kain, tidak dari kertas, tidak dari daun-daunan. Meskipun kalau untuk suatu kegiatan untuk mencapai rekor muri atau apa ya bisa saja itu terjadi. Wah, dulu kan ada itu desainer siapa itu membuat baju dari potongan tempurung itu kemudian disatuin, kemudian juga membuat baju itu gaun dari CD bekas, CD compact disc ya, bukan CD yang lain, CD yang untuk komputer itu loh ya. Nah, kalau memang gaun dari tempurung ya berarti bahan bakunya memang tempurung, bukan kain ya. Tetapi pengertian secara umum ya baju ya kain. Maka ketika nggak ada kain ya nggak jadi baju itu. Jadi bahan baku ini adalah suatu bahan utama yang sifatnya itu harus ada. Manakala tidak ada maka produksi akan terganggu. Kalau produksi terganggu maka produk tidak bisa dihasilkan. Itu. Nah, bagaimana dengan produk bahan baku penolong atau pembantu? Bahan baku yang masih bisa digantikan atau disubstitusikan dengan bahan yang lain. Seperti tadi disebutkan oleh Amih ya, Mbak Amih ya tadi ya, kalau nggak salah kancing ya, kancing baju bisa diganti dengan apa coba? Bisa diganti dengan resleting ya, benar, zipper. Kayak jaket itu kan ada yang pakai zipper, ada yang pakai kancing tuh ceklek. Tapi pada umumnya kebanyakan loh ya, enggak semua, kebanyakan nggak pakai zipper gitu. Juga celana itu pada umumnya pakai zipper, tetapi juga bisa juga nanti digantikan dengan media yang lain, pakai tali ya terserah. Oke, itu ya jelas ya, saya pikir gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada proses produksi sini. Nah, proses produksi kita lanjut ke slide berikutnya. Ada proses produksi, kemudian di sini ada suatu produk, hasilnya adalah produk. Nah, produk itu bisa dilihat dalam dua kategori. Yang pertama produk barang nih. Produk barang ini dihasilkan oleh siapa? Oleh bisnis manufaktur. Produk selain barang juga bisa berupa produk jasa. Siapa yang menghasilkan? Ya ini bisnis jasa. Tuh, itu. Jadi itu ada dua jenis produk barang dan jasa, dan penghasilnya ini ya. Oke, berikutnya nanti akan mempelajari bagaimana perbedaannya barang maupun jasa. Ini dia karakteristiknya barang atau jasa. Apa yang membedakan suatu bisnis ini bisnis menghasilkan produk barang, kemudian bisnis menghasilkan produk jasa, apa yang membedakan? Nah, ini beberapa karakteristik. Oke, yang pertama ini yang karakteristik tentang barang ya. Barang ini berwujud dengan jelas ya, jelas loh. Pabrik garment gitu menghasilkan baju, celana, kan terlihat dengan jelas celananya, bahkan bisa diukur itu kualitasnya. Mau memproduksi XL jadinya L semua, ya sudah nggak berkualitas. Mau produksinya pesanannya XL, Anda pesan XL dikasih L, kan nggak mau. Ya, Anda ke modiste sana, tukang jahit dekat rumah, Anda udah ngukur kayak gini, kemudian kekecilan atau kebesaran
itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan kemauan Anda, dengan kata lain tidak berkualitas. Yang namanya berkualitas ya sesuai dengan standarnya. Kemudian dapat dijual kembali pada umumnya ya, karena suatu barang karena berwujud kemudian bisa dijual kembali barang itu, jadi barang second dijual lagi jadi barang ketiga ya, mau ketiga keempat biasanya sebutannya tetap barang second. Anda beli mobil tangan ketiga gitu ya, ketika ditanya mobilmu baru ya, bukan second, padahal udah tangan ketiga, tangan keempat ya, istilah saja. Kemudian dapat disimpan seperti tadi itu, mobil bisa disimpan. Anda beli celana online dapat dikirim dengan mudah karena ada jasa kurir di situ yang tadi kita bahas di depan. Kemudian biasanya tempat produksi dan penjualan terpisah. Anda beli beli baju tuh di TMS itu ya, di Taipei Main Station tuh, kan di situ tempat penjualannya. Nah, produksinya di mana? Nah, nggak Anda temuin, karena pada umumnya memang bisnis manufaktur beda tempatnya, bahkan beda ownernya, pemiliknya, antara pemilik produksinya dengan pemilik tokonya itu sudah berbeda pemilik. Jadi lazimnya tempatnya terpisah antara produksi dan penjualan. Kemudian yang keenam, terdapat tenggang waktu antara produksi dan konsumsi. Ya, tenggang waktunya cukup lama, bisa sangat lama. Hitungan bulan bisa, hitungan minggu juga bisa. Seperti misalkan garment memproduksi suatu baju, kalau pabrik garmentnya itu sekaligus dari pabrik tekstil, semakin lama itu. Jadi kayak yang ada di Indonesia yang terkenal dulu ada Sritex, Texmaco, itu dia memproduksi dari benang kapas, kemudian dipintal menjadi benang ditenun menjadi kain dijahit, dipotong dan seterusnya menjadi baju. Nah, itu bisa makan waktu beberapa lama, ya kan? Nah, dari situ kemudian sampai ke produk ke konsumen ada jeda waktu lagi. Sudah masuk gudang, melakukan pengiriman, didistribusikan ke toko Matahari misalkan, Ramayana dan seterusnya. Anda datangnya pun juga tidak pas lagi ngetren barangnya itu. Mungkin datangnya Anda setelah barang ada di mall itu 2 minggu 3 minggu Anda baru datang, sehingga antara produksi dan konsumsi yang Anda lakukan itu punya tenggang waktu yang lama durasinya, tidak hitungan menit jam, tidak hitungan menit, bisa hari, minggu, bahkan bulan ya, bisa tahun juga untuk barang-barang tertentu, otomotif misalnya. Kemudian yang ketujuh, ini otomasi ya. Biasanya di mesin-mesinnya itu mesin yang robotik sehingga bisa dilakukan secara otomatis, seperti pabrik elektronik, otomotif, itu banyak yang otomasi. Tapi kalau yang garment, tekstil, sedikit konten otomasinya. Kemudian yang ke-8, tempat dan fasilitas produksi penting untuk penentuan bisnis.
penentuan tertutup ya ini bisnis ya. Tempat dan fasilitas produksi penting untuk penentuan biaya apa. Sebentar saya lihat di modul aja. Tertutup tulisannya. Iya ya. Oke ya, makasih. Kemudian yang ke 9 kualitas mudah diukur. Nah, tadi itu contohnya garment. Ada baju itu ada hitungannya. Satu mungkin kalau ada yang lulusan SMK busana atau apa yang bisa lebih tahu dalam satu inch sana ada berapa jahitan kan bisa diatur namanya SPI ya, stitch per inch. 1 inch ada berapa stitch, ada berapa stikan, sudah diatur. Nah, salah satu item kualitasnya bisa dilihat dari situ. Misalkan ditetapkan SPI-nya 10 misalkan atau 7, nanti dihitung sama inspektornya, quality controlnya. Oh ini kok cuma 5 ini, nggak lolos uji kualitas, kembaliin lagi. Mudah diukur kalau produk barang. Kemudian yang ke-10, hampir tidak ada kontak produsen dengan konsumen. Nah, pernah Anda beli di TMS itu baju kontak langsung dengan produsennya? Kan enggak. Nah, itu karakteristik barang. Nah, kalau kemudian jasa hampir sebaliknya semua, tinggal dibalik saja. Kalau tadi barang itu berwujud, ini pada umumnya tidak berwujud sehingga tidak terlihat. Anda ke dokter, ada layanan konsultasi ke psikiater, psikolog, kemudian dia melakukan konsultasi atau ke pengacara, pendampingan. Nah, wujudnya apa? Nggak terlihat karena nggak ada barangnya. Ketika ada barang, itu namanya bukan barang hasil produksi sebagaimana manufaktur, tetapi dia ada barang penghantar jasa. Namanya barang penghantar jasa. Contohnya Anda ke dokter, kemudian dikasih obat. Nah, obatnya itu apa? Apakah itu obatnya suatu output keluaran? Enggak. Obatnya itu suntikannya, atau Anda gigi ke dokter gigi, bolong giginya kemudian ditambal gitu. Nah, barang-barang itu namanya barang penghantar jasa. Supaya terasa jasanya, maka ada barang-barang itu. Tapi juga bisa aja nggak ada barangnya sama sekali. Anda misalkan ke psikolog gitu, nggak ada barang yang dihantarkan ya, karena hanya dinasihati jangan begini begitu, lebih baik begini begitu ya, nggak terlihat sama sekali, nggak ada barangnya malah. Nah, kemudian kalau enggak, apakah bisa dijual kembali? Ya, kalau Anda menyerap ilmu itu ya kemudian bisa, tetapi kalau pada umumnya kan apa yang dia yang hantarkan, masukan dan seterusnya itu ya kan kita nggak bisa menjual lagi. Beda dengan barang, relatif ini tidak bisa dijual kembali, tidak bisa disimpan. Salah satu contoh ini coba, rumah makan atau warung itu termasuk jasa atau manufaktur? Rumah makan jasa ya, jasa. Ada yang pendapat lain? Jasa ya, karena dia melayani, menjual jasa kepada orang-orang supaya orang yang datang itu tidak lagi lapar, tidak lagi haus, tanpa harus masak,
tanpa harus nyuci piring dan seterusnya, ya. Dia menghantarkan jasanya. Lah, kemudian ada ini, ada nasinya, ada lauknya, ada ini. Nah, itu adalah barang penghantar jasa, bukan produksi barang, tapi dia adalah barang penghantar jasa supaya jasanya itu terasa. Sama juga Gojek itu guyonan ya, nggak Gojek ya sama aja jasa. Kemudian produksi tidak dapat disimpan ya, sekali Anda kenyang sekarang kemudian disimpan buat 3 hari ya nggak bisa. Tidak dapat dikirim, barang penghantar jasanya bisa dikirim, tetapi jasa intinya itu yang tidak bisa dikirim. Misalkan rumah makan tadi yang dijual adalah kelezatannya, bisa dikirim melalui SMS. Wah, lezat sekali, paling gambarnya saja WA dan seterusnya. Tapi kalau habis itu nggak lapar, nggak haus, ya nggak bisa dikirim, harus makan, harus minum. Kemudian produksi dan penjualan umumnya menyatu, ya. Kemudian produksi dan konsumsi pada saat yang bersama, umumnya demikian. Kemudian otomasi sulit dilakukan. Nah, lotek mau membuat otomasi ya nggak bisa. Buat lotek sama assembly motor itu lama membuat loteknya. Membuat lotek bisa 10 menit. Assembly Honda itu tiap 1,7 menit keluar jadi motor baru, karena sudah otomasinya tinggi. Tinggal dirangkai-rangkai, kemudian motornya keluar. Otomasi. Yang nomor 7 otomasi. Kemudian yang ke-8, tempat dan fasilitas produk penting untuk kontak konsumen. Jadi karena kontak antara produsen dan konsumen itu sangat memungkinkan terjadi, maka tempat dan fasilitas produksi penting sebagai tempat untuk untuk melakukan kontak itu. Otomasi itu otomatis, tahu ya, ada mesin otomatis gitu ya. Nah, itu gampangannya menjelaskan itu otomasi. Jadi ada sistem di mana di sana ada mesin-mesin, robot-robot yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan otomatis. Sekali pencet tombol jet, kemudian dia melakukan pekerjaannya sendiri. Ya, dia merangkai ya, misalkan CNC sudah diprogram menit, kemudian dia melakukan pengeboran, melakukan pemotongan dan seterusnya. Yaitu salah satu contohnya Mas Eko, ya, CNC. Nah, sementara kalau yang di jasa kan mana otomasinya? Ya harus dilaksanakan oleh si manusianya. Ya, ada beberapa hal yang memang bisa, tetapi tidak semuanya bisa dilakukan. Apalagi kalau jasa yang dijual adalah jasa konsultasi. Masa kemudian Anda konsultasi ke pengacara nanti ada mesin otomasinya, kan nggak mungkin ya. Kemudian kualitasnya lebih sukar diukur, bisa, tetapi relatif lebih sulit. Kemudian yang ke-10, selalu terjadi kontak antara produsen dengan konsumen. Anda ke dokter, kontak antara dokter dengan Anda. Anda ke pengacara, ya kontak antara Anda dengan pengacaranya. Anda ke rumah makan, terjadi kontak antara Anda dengan si penjual makanan itu. Gitu ya, ke warung. Oke,
Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak sambil menunggu pertanyaan dilanjutkan. Ini setelah ngerti tadi antara beda antara produk jasa dan barang. Nah, siapakah penghasil barang dan siapakah penghasil jasa? Kalau di dalam kategori yang ada di dalam modul itu, di sini ada dua, yaitu perusahaan manufaktur, kemudian yang kedua perusahaan non manufaktur. Perusahaan manufaktur ini yang menghasilkan barang. Nah, ada pengkategorian lagi. Ini terkait dengan kuantitasnya, jumlah yang dihasilkan. Penghasil barang dalam satuan unit. Kemudian yang kedua penghasil produk dalam kelompok unit. Kemudian penghasil produk massal, jumlahnya banyak. Ini kelompok unit ya, menengah kuantitasnya. Kalau yang ini satuan. Nah, tolong sekarang kasih contoh 1 menit. Kasih contoh yang mudah itu di dalam dunia garment atau busana. Contohnya untuk penghasil satuan, penghasil produk busana kelompok, penghasil produk busana secara massal. Contohnya apa? 1 menit. Mas Firdaus boleh silakan dijawab. Bu Endang Lestari silakan. Mbak Juwita juga silakan dijawab. Yang barusan datang terlambat-lambat, yang belum menjawab sama sekali, silakan berikan contoh. Selain yang saya sebut tetap boleh jawab loh ya. Bidangnya adalah di busana atau garment. Penghasil produk busana dalam satuan unit. Penghasil produk busana dalam kelompok unit. Penghasil produk busana dalam jumlah besar, massal. Apa contoh usahanya? Contoh usahanya apa? Coba. Kalau mobil, ya, mobil umumnya massal. Mobil umumnya massal. Sekarang mobil merek apa? Anda sebutin coba. Honda, Toyota, Suzuki. Enggak memproduksi dalam jumlah 1-2 unit, satuan unit. Itu di Indonesia 1 tahun berapa itu? Ratusan ribu bahkan bisa jutaan mobil yang dihasilkan oleh satu produsen mobil. Saya minta tadi dalam dunia busana supaya bisa membedakan antara satu dengan yang lain, ABC, bukan yang lain. Jadi tolong dijawab dalam dunia busana. Contohnya, jadi bukan perusahaan rokok, itu bukan busana. Supaya jelas bedanya. Oke. 30 detik lagi. Mas Firdaus. Oke ya. Ya, sebagian tadi udah menjawab. Mbak Endang juga Bu Suyati menjawab, ya, mengarah ke benar.
50%. Yang satuan unit itu jenis usahanya contohnya apa? Ya pengusaha atau penjahit rumahan tadi yang dijawab oleh Bu Endang. Penjahit rumahan. Kemudian ada modiste, tailor, kenal ya dengan istilah-istilah itu. Ada tailor, ada modiste kan. Nah, dia menghasilkan dalam satuan dia. Satuan. Jadi orang datang ngukur, kemudian dibuatkan satu jadi ya. Desainer biasanya juga satuan, dia membuat gaun pengantin sepasang, jumlahnya satuan. Toh kalau kemudian saat pengantin berikut dengan keluarganya dan seterusnya kayak gitu, ya tetap dia juga nanti membuatnya ya hitungannya masih satuan. Kemudian yang kedua itu kelompok unit. Nah ini jumlahnya banyak dan untuk satu itemnya berjumlah banyak. Kalau tadi yang modiste tailor itu untuk satu itemnya hanya satu buah atau dua tiga buah. Misalkan tadi desainer membuat gaun pengantin, ada pengantin si paijo dan painem misalkan kayak gitu ya, mohon maaf. Nah itu dia desainkan dengan desain baju A, sepasang A. Kemudian ada lagi si fulan sama fulanah, desainnya beda lagi kan. Nah kan itemnya berbeda, masing-masing item jumlahnya satu. Tapi kalau yang dalam kelompok unit, masing-masing item jumlahnya bisa banyak. Seperti membuat seragam sekolah. Anda satu angkatan ini, angkatan ada 17 orang atau 20 orang membuat membuat kaos kelas misalkan, jumlahnya 17, desainnya sama, dia udah masuk dalam kelompok. Kuantitasnya dari puluhan hingga ratusan. Nah kalau yang massal ini contohnya adalah di pabrik garment. Pabrik garment jumlahnya ribuan, satu jenis itu, satu item, satu desain yang sama bisa diproduksi dalam hitungan ribuan. Nah, produk massal. Jadi contohnya itu supaya bisa membedakan. Tadi ada yang pabrik mobil umumnya massal, nggak ada yang satuan, umumnya massal. Nah, kalaupun toh ada dia membuat suatu hal yang unik, mahalnya setengah mati nanti harganya. Itu ya. Tuh. Jadi yang salah satu yang bisa dikategorikan sini dengan mudah ya produk busana. Jelas ya. Kemudian yang kedua, produk non manufaktur. Perusahaan non manufaktur ini terkait dengan barang. Kemudian non manufaktur yang tidak terkait dengan barang. Ya tadi itu jasa yang terkait dengan barang. Ada barang di sana, yaitu namanya apa? Barang apa tadi? Sebutannya barang penghantar jasa. Kemudian tidak terkait dengan barang, ya tidak ada barangnya sama sekali. Kalau Anda ke psikolog, psikiater, ke siapa lagi, minta fatwa kiainya, kemudian ke dokter pun juga kebetulan, Anda sehat saja kok, hanya kelelahan, kecapean, nggak usah saya kasih obat misalkan. Anda ketemu dokter sugestinya sudah positif, kemudian sampai rumah sembuh gitu. Nah, nggak dapat obat, nggak dapat suntik, nggak dapat apa, tanpa barang sama sekali. Apalagi coba yang tanpa barang, sebutin.
Ya, itu bisa. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu tadi jenis perusahaan dilihat dari apa tadi? Jenis perusahaan dilihat dari produknya. Ya, dilihat dari produknya. Nah, kemudian ada produk manufaktur, non manufaktur ya. Kemudian yang kedua, jenis perusahaan dilihat dari pemicu prosesnya, pemicu proses produksi. Pemicu proses produksi. Ada dua juga. Satu, apa ini? Bisa lihat ya? Masih bisa dengar dan lihat? Oke, karena layar saya blank tadi. Oke. Jenis-jenis perusahaan dilihat dari pemicu proses produksinya ada dua. Yang pertama, perusahaan yang berproduksi untuk pasar atau make to supply. Kemudian yang kedua, perusahaan yang berproduksi untuk pesanan atau make to order. Nah, sekarang coba jelasin dengan kalimat Anda sendiri apa pengertian make to supply dan make to order. Coba kasih penjelasan singkat. Ada yang ada yang mengerjakan yang make to supply, kemudian ada yang make to order. Silahkan jawab. 1 menit lah juga, tulis di chat. Satu menit ya. Oke. Ya. Cukup. Saya bacakan yang punya terakhir ini, yang kelihatan daripada saya scroll ke atas. Punya Mbak Ami, make to supply, perusahaan yang memproduksi barang dengan tidak memperhatikan apakah ada pesanan atau tidak. Oke, betul. Make to order, perusahaan yang memproduksi barang ketika ada pesanan atau berdasarkan pesanan atau untuk memenuhi pesanan. Jadi tadi yang dan jawab Mbak Ami dan seterusnya yang di atas tadi, ada Mbak Nova, kemudian ini tadi sudah saya catat. Nah, betul semua, intinya sama dengan kalimat yang masing-masing ya. Yang saya minta malah justru dengan kalimat masing-masing, menandakan sudah membaca kemudian menulis lagi dengan kalimatnya sendiri ya. Intinya itu ya. Jadi make to order itu make, membuat suatu produk, membuat suatu barang itu untuk disuplai. Jadi tidak ada permintaan ya, tidak ada permintaan secara langsung ya. Tidak ada pemesanan
secara detail, oh barangnya seperti ini. Kalau misalkan baju ya tidak modelnya seperti ini, desainnya seperti ini, jumlahnya sekian, tidak ada. Jadi si perusahaan konveksi atau garment ini dia mendesain sendiri, kemudian memproduksi dengan jumlah tertentu, dengan pertimbangan tertentu juga, kemudian dilempar ke pasar, dipasarkan, didistribusikan. Nah kemudian kalau yang make to order ini dia membuat berdasarkan ada pesanan atau untuk memenuhi pesanan. Karena untuk memenuhi pesanan syaratnya ya harus sesuai dengan pesanan, seperti yang dituliskan Mbak Wiwi tadi ya. Jadi saya misalkan Anda punya konveksi, saya pesan untuk satu kampung saya seragam TPA misalkan, jumlahnya 50, warnanya biru misalkan, ya Anda harus memenuhi itu dengan berbagai macam standar yang saya tentukan, jumlahnya sekian, warnanya biru, berbagai macam ukuran, modelnya ini, desainnya ini, ya Anda harus memenuhi, karena Anda make to order membuat untuk memenuhi adanya order, adanya pesanan. Itu ya, saya pikir jelas tuh. Kemudian produksi dan produktivitas, apa beda nih? Produksi tadi kita udah bahas ya, tidak perlu saya ulang. Kemudian yang kedua, produktivitas ini mengukur sesuatu yang telah dicapai dan seberapa tinggi tingkat pencapaian yang telah dilakukan. Jadi ukuran tingkat kecapaian, tingkat pencapaian, jadi ukurannya seberapa. Cara mengukurnya bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah perbandingan antara output dengan input. Maka pengertian yang lain produktivitas adalah membandingkan output dengan input. Cara yang kedua mengukur produktivitas dengan kondisi aktual dengan normatif. Aktual ini yang ada secara nyatanya bagaimana, normatif itu normanya, yang diinginkannya, yang diatur, yang direncanakan. Tuh, contohnya ini. Ini sedikit hitungan tapi sederhana. Nih rumusnya ya tadi, perbandingan antara output dengan input. Yang pertama adalah produktivitas dengan membandingkan output dengan input. Jadi output yang diproduksi dibagi dengan input yang digunakan. Jadi outputnya berapa, inputnya yang digunakan berapa. Kemudian cara yang kedua rumusnya adalah output yang diproduksi dibandingkan atau dibagi dengan bahan, tenaga kerja yang dipakai, dan modal dana. Itu rumus yang kondisi aktual dibagi dengan normatif. Kalau ini output banding input sederhana, ini kondisi aktualnya, berarti output yang dihasilkan sama dengan yang di atas. Kondisi normatifnya ada bahan, tenaga kerja, modal. Ya, ini adalah rincian saja dari input. Tadi kan kita bahas inputnya ada 5 ya, 5M itu ya. Nah di sini yang dihitung materialnya, kemudian man-nya, kemudian money-nya, karena yang mudah dihitung. Media informasi ya bisa aja sih dihitung, abonemen internetnya berapa, bisa juga dimasukkan itu ya. Ini contohnya. Menghitung produktivitas dengan membandingkan antara output dengan inputnya. Ini
eh, produknya, ya, produknya. Kemudian ini bahan baku, berarti apa ini bahan baku? Input ya, TKL tenaga kerja langsung. Kemudian ini peralatannya, ya. Ini jumlahnya, yang jumlah bahan bakunya. Ini harganya dinominalkan supaya mudah dilakukan penghitungan. Dinominalkan ke rupiah. Kalau enggak dinominalkan ke rupiah susah, kan beda-beda satuan. Orangnya ada 5 misalkan atau 50, ini ada bahan bakunya 70 kg, peralatannya 3 mesin. Ini bagi piye? Susah kan? Nah, maka disatukan, disamakan satuannya. Satuannya yang paling mudah ya satuan uang, rupiah atau NT atau dolar. Ya, di sini ada produk, dihasilkan produknya sejumlah 800 buah, 800 item. Harga jualnya 900, maka kalau dikalikan menjadi 720.000. Ini outputnya. Bahan bakunya berapa? Bahan bakunya ini ada 400 item, 400 kilo atau apa satuannya gitu ya. Kemudian untuk pengadaan bahan baku ini 250, sehingga totalnya 100.000. Tenaga kerjanya ada 600, apa ini, misalkan 600 jam dia bekerja, atau 600 orang juga bisa, ini atau 600 jam gitu ya. Total ada berapa orang, total kerjanya 600 jam, 1 jamnya 175 NT atau rupiah. Kemudian total nilai rupiahnya ini. Kemudian peralatan juga demikian, dinominalkan hingga menjadi 100.000. Di jumlah keseluruhan inputnya 100 tambah 105 tambah 300, 100 sama dengan 305 gitu. Nah, perbandingannya kalau berdasarkan satuan ya tinggal dibagi saja, ini tinggal dibagi antara produk dengan apa, produk produktivitas terhadap bahan baku ya, berarti 720.000 dibagi 100, 7,2. Kalau dari satuannya ini 800 dibanding 400 sama dengan 2. Produktivitas produk terhadap tenaga kerja berarti 720 dibagi 105 berapa? 6,86. Produktivitas produk terhadap keseluruhan input ya, berarti yang 720 dibagi 305 sama dengan berapa ini? 2, sekian. Aduh, udah mumet. Kan baru ping poro langsudo. Perkalian, pembagian, pengurangan dan penambahan saja. Enggak susah. Percaya saja. Itu ya. Jadi ini hanya dibagi saja sesuai dengan rumusnya tadi. Outputnya atau produknya dibagi dengan inputnya. Outputnya ini, inputnya ini. Kalau ini produk terhadap bahan baku, berarti produktivitas produk terhadap bahan baku berarti 720 dibagi 100. Produktivitas produk terhadap tenaga kerja ya 720 dibagi 105. Produktivitas produk terhadap keseluruhan input ya berarti 720 dibagi 305. Udah selesai. Yang belum jelas? Ulangi. Ayo. Ya, kita ulangi. Dia di modul halaman berapa?
1.31 ya. Oke, lihat itu. Jadi di situ di tabel itu kan ada beberapa item keterangan. Yang pertama adalah produk. Ini hasilnya, outputnya. Sementara Anda lihat di halaman 1.30, untuk mengukur productivity atau produktivitas itu rumusnya ada dua. Yang pertama adalah unit produk yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan, input used, ya, input used. Jadi unit yang dihasilkan dibagi dengan inputnya. Wes itu. Atau dengan cara yang kedua, unit yang dihasilkan dibagi dengan ya input use-nya itu, tetapi lebih detail. Ada bahan, ada labor itu tenaga kerja, kemudian ada capitalnya, modal dananya. Ya, itu rumusnya yang 1.30 dilihat. Oke ya, rumusnya nggak usah dipertanyakan. Nah, kemudian yang Anda pertanyakan adalah di tabel 1.5 di halaman 1.31. Ya. Nah, di halaman 1.31 itu kan ada beberapa item keterangan. Satu, produk. Ya kan? Produk itu masuknya apa? Output atau input? Pertanyaan saya. Output, berarti nanti dia yang ada di atas, ya, menjadi yang dibagi, ya. Nah, kemudian bahan baku masuknya mana? Material, input, ya kan sudah jelas. Kemudian tenaga kerja, input, peralatan input juga kan. Nah, nanti kalau ini di total kan jadinya ini jumlah keseluruhan input. Nah, jadi seandainya ini di dalam soal itu, di dalam tabel yang ada di modulmu itu 1.31 itu ada produk, misalkan baju lah gampangannya bilang ya. Ini misalkan ada baju, ada 800, ini satuannya unit, ada 800 unit, ada 800 potong, harganya 900. Ini misalkan harganya 900, biar mudah NT gitu ya. Ini NT biar bentuk pantas Rp100 masuk lambi. Nah, ini 800 baju, ini 900 NT, ya. Nah, berarti totalnya berapa? Ada 800 baju, harganya satunya 900, maka kan dikalikan saja, hasilnya kan 720. Nah, itu kan outputnya sudah selesai. Untuk output sudah jelas kan, sudah clear. Nah, kemudian untuk bahan baku, ini ada bahan baku, kain dan benang dan seterusnya, yang mana kalau diproduksi ini sejumlah 400 unit, katakanlah seperti ini, ada 400 unit, harganya 250, maka kalau dikalikan menjadi 100.000 unit. Nah, pertanyaannya, kalau produktivitas produk terhadap bahan baku, ya maka bisa ada dua cara. Produktivitas terhadap satuan, kalau satuan ya dibagi saja 800 dibagi 400, maka hasilnya 2. Kalau produktivitas produk terhadap bahan baku dalam hitungan rupiah atau NT tadi, yaitu 720 dibagi 100, maka 7,2. Jelas? Nah, sementara bisa juga produktivitas produk tidak terhadap bahan baku, terhadap tenaga kerja saja. Ya, produktivitas produk terhadap tenaga kerja berapa? Kalau di dalam hitungan rupiah ya 720 dibagi 105, ketemunya 6,86. Kalau produktivitas produk terhadap tenaga kerja yang dalam satuan unit, ya 800 dibagi 600, 1,33. Demikian juga untuk yang peralatan. Kemudian masih tadi pertanyaan saya, jumlah input itu kan tadi terdiri, yang diketahui di sini ada 3, bahan baku, tenaga kerja, juga peralatan, ya kan? Karena ini unitnya beda-beda, bahan baku ini
unitnya adalah satuannya dalam unit, tenaga kerja dalam jam, peralatan juga dalam jam, ditambahkan kan nggak bisa, ya kan? Unit tambah jam hasilnya apa? Kilogram ya. Kan enggak. Nah, maka yang bisa ditambahkan adalah ya, rupiah. Ya, rupiah. Produk tadi output, bahan baku tenaga kerja peralatan kan input. Inputnya ada 3, bahan baku, tenaga kerja, peralatan. Tiga-tiganya ditambah 100 tambah 105 tambah 100 sama dengan 305. Nah, sekarang seandainya ditanya berapakah produktivitas produk terhadap keseluruhan input, nah, berarti 720 dibagi 305 sama dengan 2,36 kayak gitu. Jelas? Jelas. Tadi yang bertanya belum jelas, apakah sudah jelas? Jelas ya, cuman dibagi aja kok, main-main bagian aja. Ya, kalau jelas saya lanjutkan. Nah, manfaat untuk mengetahui produktivitas ini ada beberapa hal. Jadi dapat mengetahui porsinya masing-masing antara input dan outputnya. Oh, dengan 600 jam kerja itu bisa diketahui menghasilkan berapa tadi? 800 unit. Seandainya nanti butuh 100 unit, berarti kita bisa ngitung juga berapa jam kerjanya yang perlu ditambahkan, seperti itu. Mengetahui tingkat efisiensinya masing-masing. Jadi semakin tinggi efisiensinya, semakin bagus. Mana yang paling efisien? Nah, bisa dilihat juga dari produktivitasnya itu. Nilainya yang paling besar. Ya, 7,2 tadi bahan baku maupun peralatan itu efektivitasnya paling tinggi. Kemudian manajer operasi dapat memilih langkah-langkah yang benar untuk perencanaan, pengendalian input maupun konversi yang pengendalian maupun transformasi input ke output. Itu tadi cara yang pembagian antara output dengan input. Kan tadi di 1.30 halaman 1.30 ada 2 cara ya. Yang pertama adalah pembagian output dengan input, yang kedua aktual dengan normatif. Cara yang kedua aktual dengan normatif. Prinsipnya sama, cuman dibagi saja. Jadi misalkan ini contohnya yang rupiah ya, sama aja, mau rupiah mau bahan baku sama aja, mau yang satuan sama aja. Misalkan di sini yang rupiah, kalau bahan baku enaknya satuan. Bahan baku satuan, misalkan 2 satuannya apa ini, roti misalkan 2 kilo, tepung. Ini yang digunakan hanya 2 kilo tepung, padahal yang direncanakan untuk membuat roti dan seterusnya, dan untuk suatu perencanaan roti itu 2,25 tepung untuk menjadi yang paling bagus. Nah, ini aktualnya, kenyataannya, ini normatifnya, yang standarnya, yang direncanakannya, normanya, norma sosial, norma gitu kan ya, norma agama. Nah, ini norma produksinya itu 2,25, tapi kenyataannya hanya 2 saja yang dipakai. Berarti berapa produktivitasnya? Berarti 2 dibagi dengan 2,25. Kan rumusnya tadi adalah aktual dibagi dengan normatif. Mungkin yang
0,25 belum sempat terproduksi karena waktunya habis misalkan. Anda dijatah untuk bisa ditarget. Nah, ini di pabrik misalkan Anda ditargetkan tiap hari harus bisa mengubah atau memproses 2,25 satuan bahan baku setiap harinya. Nah, tapi mungkin karena Anda lagi habis kuliah sampai jam 12 malam, besoknya ngantuk-ngantuk, nggak bisa hingga memenuhi target 2,25. Yang tercetak hanya bahan bakunya sebanyak 2. Maka produktivitasmu kalau dihitung dari sisi bahan baku itu 2 dibagi 2,25 sama dengan 8,88%. Jelas enggak? Jadi targetnya Anda ditargetkan 2,25, tapi Anda hanya bisa mengerjakan 2 saja. Ini satuannya buah kilogram, buah meter, buah apa, pokoknya ini angkanya seperti ini. Satuannya terserah ya. Contohnya seperti itu. Sama juga dari sisi rupiah juga demikian. Suatu bahan baku Anda ditargetkan tiap hari 9 satuan rupiah, hanya bisa 7,2 karena kecapean, ngantuk, sakit, lagi patah hati atau kangen dan seterusnya. Nah, 7,2 terhadap standarnya, targetnya kamu target 9, maka nilai produktivitasnya adalah 80. Ya seperti nilai lah, seperti nilai. Saya kasih Anda ujian 10 soal, 1 soal itu nilainya 10, maka totalnya adalah 100 nilainya. Anda hanya bisa mengerjakan 9 soal dan benar semua. 1 soalnya salah misalkan, atau 1 soalnya nggak cukup waktunya, sehingga hanya bisa mengerjakan 9 soal dan benar semua soalnya. Maka produktivitasmu berapa? Coba dari pertanyaan saya tadi. 10 soal, masing-masing soal nilai 10. Anda dapat mengerjakan 9 soal dan benar, maka nilaimu berapa? Nah, kayak gitu. 90. Itu produktivitasnya. Dari aktual terhadap normatif. Jadi saya pikir jelas ya. Sama, jadi bosnya di perusahaan itu nargetin kamu sekian, dapatnya sekian, ya tinggal aktual dibagi normatif, jadinya seperti itu. Oke, masih ada 1/4 jam menuju ke jam 12. Saya mau pindah ke bab ke modul 2, cuman nanggung tadi saya merencanakan 1 jam bab 1, 1 jam bab 2, 1 jam modul 1, 1 jam modul 2, tapi terlalu asik tanya jawab, tapi malah saya suka juga dengan ini, lebih interaktif, banyak yang jawab, banyak yang ini, sehingga untuk modul 2 kita lanjutkan minggu depan ya, minggu depan, karena udah waktunya larut. Kalau bisa jam 12 sudah selesai. Cuman ini mau menginjak ke modul 2 nanggung. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Nah, minggu depan saya ubah ya waktunya, tidak hari Rabu. Anda Jumat ada kuliah enggak? Jumat ada kuliah enggak? Kalau enggak, saya pindah Jumat. Kalau enggak Jumat, Senin. Ya, kalau enggak Jumat, Senin. Tapi kalau enggak ada kalau enggak ada kuliah, saya pindah ke hari Jumat. Senin ada kuliah, ya sudah, berarti Jumat ya. Saya Jumat. Karena saya Rabu kayak gini juga barusan pulang juga. Udah loyo juga.
Oke ya. Ya sudah, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama bagi yang muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi minggu depan Jumat ya, Jumat Sabtu, Jumat malam Sabtu. Ya, benar Mbak Ami, Jumat malam Sabtu. Jadi minggu depan bukan Rabu ya, tapi Jumat. Oke. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.